Ada yang bertanya, kenapa sih ngomongin dosa? Jawabannya begini, di dalam kehidupan kita, kalau kita memakai gambaran, kan perlu juga ada marka-marka dan penunjuk jalan mengenai tanda bahaya. Jadi awas jalan longsor, awas jalan licin, awas di situ rawan ini dan itu dan sebagainya. Nah, kita berbicara mengenai dosa juga seperti itu, sehingga itu semacam marka jalan, penunjuk jalan mengenai hal-hal yang kurang baik supaya kita dapat terhindar dari itu. Benarkah ada dosa yang tidak terampuni? Jawabannya adalah benar. Kalau pertanyaannya berlanjut, kenapa ada dosa tak terampuni? Nanti kita akan baru bisa lihat melalui pembahasan ini. Tetapi kalau pertanyaannya atas dasar apa, kita bisa mengatakan ada dosa yang tak terampuni, maka dasarnya adalah Alkitab. Alkitab memang berbicara secara khusus bahwa ada dosa yang tak terampuni. Apa artinya, apa sebabnya, dan seterusnya kita akan melihat nanti di bagian yang terakhir. Pertama kita akan melihat dulu konsep mengenai dosa itu seperti apa. Kita lihat apa itu dosa. Ajaran gereja di dalam KGK atau Katekismus Gereja Katolik pada artikel 386 mengatakan seperti ini. Supaya mengerti apa sebenarnya dosa itu, orang lebih dahulu harus memperhatikan hubungan mendalam antara manusia dan Allah. Saya beri perbandingannya untuk mengerti, yaitu dalam CCC, itu sama sebenarnya. Saya mengutip nomor yang sama, langsung pada bagian yang warna kuning, profound relation, ya relation of man to God. Jadi relasi mendalam, profound mendalam, relasi terjemahnya sama. Tetapi kalau kita melihat bahasa aslinya, yaitu dalam bahasa Latin, akan lebih jelas lagi terlihat. Langsung yang bagian warna kuning, vinculum profundum hominis cum Deo. Kalau diterjemahkan secara harafiah, vinculum itu artinya ikatan sebenarnya. Maka sebenarnya dalam kalimat dalam bahasa Indonesia tadi, kita bisa katakan kalau mau paham mengenai dosa, kita harus paham dulu bahwa ada ikatan yang dalam, ikatan yang sangat kuat, hominis artinya manusia, cum bersama, Deo Allah. Ketika manusia awal diciptakan, manusia terikat pada Allah. Manusia diberi nafas, nafasnya apa? Nafas Allah, itu yang disebut roh. Manusia dibuat dari debu tanah, kemudian ditiupkan nafasnya Allah, rohnya Allah, berarti hubungannya sangat mendalam. Karena hidupnya manusia bergantung pada Allah. Manusia bisa hidup karena diberi nafasnya Allah. Kehidupan yang ada pada manusia bukan hidup karena dirinya sendiri, tetapi hidup yang diberikan oleh Allah, hidup yang ditopang oleh kehidupan Allah sendiri. Itulah kenapa hubungannya sangat mendalam. Dan kalau kita membaca kitab Bereshit atau kitab Genesis atau kitab Kejadian terjemahan dalam bahasa Indonesia, kita tahu betapa hubungan itu sangat erat antara Allah dan manusia. Bahkan dikatakan